Halo Sobat Sawit, kembali lagi di Bincang Sawit Milenial. Kali ini aku kedatangan tamu dari teman-teman Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, ternyata di ITSB ini juga ada jurusan yang berkaitan dengan industri sawit. Langsung aja kita perkenalan. Halo guys, mungkin bisa perkenalan sedikit teman-teman, namanya siapa, kegiatannya apa, kuliahnya udah di semester berapa? Mulai dari siapa nih? Ya, Gus dulu. Ya, Zega dulu boleh. Oke, perkenalkan nama saya Agus Manzega. Saya asal dari Riau, Pekanbaru. Kuliah di Institut Teknologi Sains Bandung. Oke. Zega panggilannya ya? Zega. Halo, aku Grapito Dan Stanley Purba. Aku dari Prodi Teknologi Pengolahan Sawit. Sekarang semester 3 menjelang semester 4. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Grafito dan Zega. Iya. Zega di satu semester yang sama ya? Iya. Di semester yang sama. Sekelas nggak kalian? Sekelas. Sekelas. Oke. Sama-sama berarti anak-anak pengolahan ya? Iya, Kak. Pabrik ya? Iya. Oke. Di ITSB udah semester 4. Di ITSB jalur apa? Mandiri atau beasiswa? Beasiswa, Kak. Beasiswa. Iya. Beasiswa dari Smart Sinarmas. Sinarmas. Oke. Agri Business and Food. Jadi teman-teman ITSB ini tuh di bawah naungannya PT Smart TBK ya, Sinarmas. Betul. Nah teman-teman gimana sih dapetin beasiswa Smart? Boleh mungkin tips and triknya untuk teman-teman yang mau. Dan sore ini terbuka untuk umum ya, nggak harus Iya. anak petani sawit. Betul, Kak. Iya, Kak. Betul. Coba gimana? Bisa nggak dijelasin dikit? Kalau untuk dapat beasiswa Sinarmas sih, yang pertama kita harus mempersiapkan ilmu pengetahuan dasar sih, Kak, mengenai tentang psikotes, TPA, terus itu ada wawancaranya, tes kesehatannya, itu harus betul-betul lulus semua baru kita dapat beasiswa Sinarmas. Oke. Jadi- Sorry aku potong. Apakah teman-teman yang lain kan mungkin yang bukan backgroundnya sawit, berarti harus mempelajari sawit Enggak, sebenarnya untuk itu mempersiapkan itu biar untuk lulus? mempersiapkan umumnya itu pertama kita pelajaran-pelajaran semasa kita SMA atau SMK sih, Kak. Oke. Awalnya. Nanti kalau misalnya udah ketika lulus itu baru kita terjun ke mendalamin ilmu perkebunan kelapa sawitnya. Oke, berarti it's okay ya buat teman-teman yang kayak ya gue nggak tahu sawit nih, Iya. tapi nanti bakal diajarin dari nol ketika udah lulus gitu. Iya, betul, Kak. Oke. Bukan. Setelah itu totalnya berapa lama tuh? Waktu di zaman kamu berapa lama prosesnya dari kalian melaksanakan administrasi, tes sampai pengumuman lulus tuh kira-kira berapa lama? Itu pembukaannya biasanya di awal bulan 1. Di awal bulan 1, berarti Iya, awal tahun. Awal Iya. tahun. Berarti di tahun ini udah buka dong kemarin? Udah buka, Kak, betul, Kak. Udah tutup belum? Belum. Akhir Tutupnya? tutupnya itu di bulan 3, Kak. Akhir. Oh, lama juga ya, Iya, bulan 3. 3 bulan. Heeh. Setelah itu di bulan keempatnya itu kita melaksanakan tes ujian Oke. TPA, kemudian baru wawancara. Tes fisik juga diperlukan, Kak. Oh, tes fisik tuh ngapain? Itu di saat waktu kita MCU, tes kesehatan itu Oh, tes treadmill. kesehatan, ya. Iya. Jadi selama 15 menit, kemudian baru di bulan 9-nya akhir kelulusannya, Kak. Jadi ada 9 bulan lah kita menunggu proses untuk dapat beasiswa Sinarmas. Cukup lama ya? Iya, cukup lama. Dan itu maksudnya online atau di daerah masing-masing? Kalau ke online itu biasanya psikotes, tes TPA, Oke. kemudian itu offline-nya wawancara sama MCU-nya, Kak. MCU-nya, Iya, oke. tes kesehatannya. Benefit yang didapatkan, apakah full 100% kalian sampai lulus nanti kita bersika, kita nggak nerima apa? Maksudnya tidak mengeluarkan biaya untuk kampus atau emang dan plusnya kalian apa mendapatkan uang saku apa gimana? Untuk benefitnya, Kak, sejauh ini ya belum ada pengeluaran dari pihak Mahasiswa. beasiswanya, ya. Oh. Belum ada yang keluar dari kami. Oke, berarti kalian dalam artian mendapatkan biaya full kuliah 100% dan uang saku kehidupan sehari-hari. Untuk uang sakunya, yang mendapat uang saku hanya 10 besar, Kak. Jadi kita kalau masuk 10 besar dapat uang saku kamu ya. dapat. Betul. Berarti sangat berlomba-lomba dong di Iya. kelas untuk mendapatkan 10 besar. Iya. Gimana kalian berdua dapat nggak? Iya. Iya. Puji Tuhan dapat sih. Oh, gitu. Oh, berarti Kan. nggak salah aku ngajak wawancara. Oh, 10 besar. Jadi setiap
per semester tuh beda-beda dong pasti orangnya. Iya, beda-beda. Pergantiannya. Iya, beda-beda. Oh, Jadi keren, persaingannya keren. ketat Kak kalau di kelas. Berarti rajin semua. Iya rajin. Karena benefitnya duit saku ya. Iya. Berarti untuk teman-teman yang belum berhasil di 10 besar itu ya nggak dapat apa-apa. Iya, Iya. Kak, gitu. Ada nggak sih teman kalian yang emang sampai semester 4 dia nggak masuk 10 besar? Ada Kak? Ada. Ada aja sih. Ada Kak. Oh gitu, oke. Karena kan yang udah di dalam yang termasuk 10 besarnya juga nggak mau kalah kadang-kadang Kak. Iya Belum pasti. ada. Berarti pelit-pelit dong. Ada nggak hal-hal lucu, maksudnya cerita-cerita lucu ketika ujian tuh kayak ya beda lah Kak, kalau SMA tuh kan zaman SMA kita masih mau bagi-bagi ya. Apalagi kalau segeng. Oh kita masih mau bagi-bagi jawaban. Sekarang tuh kayak yang bener-bener pelit. Ada nggak sih cerita sedikit lucu gitu guys di kelas kalian? Mungkin ada beberapa orang Kak. Cuman ibarat katanya kalau nggak dikasih juga kan kita di sini kan sama-sama beasiswa. Nah jadi kalau yang berpikiran kayak gitu, jadi ibarat katanya uang saku itu sebagai bonus untuk kita semester kedepannya gitu loh. Jadi ibarat katanya kita 29 orang yang lulus beasiswa Sinarmas ini kita jalanin, dan lulus wisudanya nanti tetap 29 orang, nggak ada bermasalah gitu loh. Iya. Ada nggak geng-geng, maksudnya kayak gue 10 besar nih, yaudah kita geng 10 besar gitu, atau ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada Kak. Perbedaan nggak ada ya, aman Nggak ya ada. berarti Aman, ya. aman. Oke, nah. Itu kita hindarin supaya tidak ada perpecahan. Jadi, gitu. Berarti belum ada nih kayak gara-gara kau nih aku nggak sampai masuk 10 besar, habis itu kayak bertengkar. Ada nggak sih kayak gitu? Oh nggak ada ya. Ada sih, Kak. Lagian kan kalau kita nih kalau kita dapat 10 besar kan yang 10 orang itu tadi bisa apa gitu buat acara buat satu kelas gitu kan. Iya. Dari hasil dari 10 besar tadi jadi gitu. sama-sama bisa Ya, merasakan. iya. Jadi kekompakannya terus terbina, tetap terbina dia. Oke, nice. Oke, berarti 9 bulan ya, tadi kita balik lagi Iya. ke yang Iya. teman-teman untuk yang mau itu ada waktu 9 bulan selama proses itu berlangsung ya. Berarti pemilihan prodi jurusan itu sebelum saat kalian diproses itu tadi, administrasi segala macam tes. Iya, saat Iya, kita pada- daftar Langsung pilih. langsung Iya. pilih. Karena itu ada 2 peminatan, pabrik sama kebun. Nah, sekarang itu mungkin berubah tahap seleksinya. Kemarin saya lihat itu pendaftaran administrasi langsung psikotes. Jadi 2 rangkap dia langsung Kak. Nah, setelah satu tahap itu lolos, kemudian langsung tes TPA-nya. Oke. Gitu. Jadi kita sesuaikan sama peminatan kita gitu loh. Ya. Jadi nanti tidak ada perubahan ketika lulus beasiswa Sinarmas. Oke. Sebelumnya kalian tahu informasi beasiswa Sinarmas ini karena sebenarnya masih banyak juga yang belum tahu terkait beasiswa, apalagi sawit ya. Kita Iya. ngomongin sawit nih. Ah. Banyak loh yang nggak tahu. Kalian tahu dari mana? Apakah emang langsung PT Smartnya ada sosialisasi ke SMA kalian atau? Jadi gini Kak, kalau aku pribadi nih ya, aku taunya dari teman. Teman ini kebetulan mendaftar kan ke beasiswa ini. Terus, Oke. aku ikut dong, aku bilang kan. Terus berjalan, tapi dia beda peminatan sama aku Kak. Dia di pabrik, aku di kebun. Nyatanya di tengah jalan dia masuk ke Universitas Pertahanan, jadi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Ya. Terus aku lanjut. Pada masa itu juga aku kurang yakin sama diriku sendiri Kak, gara-gara kan pendaftarnya ada sekitar berapa Gus? 4.000 orang. 4.000 orang. Sorry, angkatan kalian yang diterima berapa? 29 kalau dari peminatannya. Kalau seluruhnya Gus 38. 4.000 mendaftar, yang diterima hanya 29 orang satu peminatan. satu peminatan. Ya. Itu yang kebun Kak. Kalau yang pabrik cuma 9 orang. Aduh. Berarti ketat Totalnya Iya. sebenarnya itu 45 orang. Yang kebun itu 30, banget ya. yang pabrik itu 15 orang. Jadi totalnya 45 orang. Total untuk setahun itu satu angkatan. Oke, lanjut cerita kamu tadi. Jadi akhirnya kamu lah. Ya, lanjut. Dan yang membuat bingung dia lama Kak pengumumannya. Bayangin lah Sampai bulan 9. Ya, sampai bulan 9. Tapi itu kamu ada daftar kampus lain nggak? Karena kan itu bulan 9 harusnya hampir Ada. ini kan ada. Ada. Oke, kalau Zega dapatnya dari Kalau saya dapatnya dari kebetulan abang juga alumni. dari beasiswa Sinarmas. Oke. Jadi dulunya di Instiper, karena kan kerjasama di Instiper, kemudian udah penempatan kerja, jadi
dia nganjurin, ya udahlah ikut aja sama Ikut abang aja. katanya. Ya udah. Akhirnya Kebetulan itu juga keluarga juga kerja di Sinarmas. emang backgroundnya juga anak pertanian, maksudnya Anak- orang tua anak sawit sawit, juga ya, ya, udah sawit tahu juga. ya. Kalau kamu backgroundnya? Dari pertanian apa sih Kak? Hortikultura. Oke. Tanaman-tanaman siap konsumsi lah, buah-buahan, Buah-buahan. sayur-sayuran. Oke. Kenapa guys? Maksudnya kalian anak generasi Z lah ya. Kenapa mau sawit? Maksudnya sekarang banyak pertanian umum, tambang, anak teknik. Kenapa sawit? Coba aku mau denger dari kamu dong. Ya, kalau dari saya sih khususnya kan sawit Kak, tanaman yang nggak bakalan mati gitu loh, gitulah. Maksudnya tanaman ini dibutuhkan terus. akan dibutuhkan terus. Contohnya kan minyak sawit nih. Hmm. Minyak sawit kan nggak mungkin kita goreng makanan pakai apa gitu. Minyak apa gitu ya. Iya. Ya selain di bidang minyak tadi, kosmetik juga kan dibutuhkan, Betul. kecantikan gitu. Jadi istilahnya nggak pernah mati lah Kak, industri sawit ini berkelanjutan gitu. Oke, kan kamu sebelumnya backgroundnya kan bukan yang sawit ya? Iya. Kamu sadar nggak sih ternyata di sawit itu tuh, ternyata sangat besar manfaatnya, produsen nomor satu di Indonesia, habis itu ternyata karirnya begini, sadar nggak? Apa pas ketika kamu udah terjun masuk kuliah mengenal sawit baru kamu sadar, ternyata sawit sekeren ini ya gitu? Baru sadarnya pas terjun di perkuliahan Kak, dunia sawitnya besar gitu. Karena kan dari latar belakang hanya petani sayur, buah-buahan gitu. Lagian kan pas saya di kampung, tanaman sawit nggak ada Kak. Jadi kalau mau ke Pematang Siantar nih, saya ngelewatin PTPN 4, Kebun Marjandi. Jadi saya lihat kebun sawitnya, gini ternyata kebun sawit gitu. Kayak udah lah ya dulu. Sekarang sebatas gitu doang. Kalau dari Zega gimana? Kalau saya sih, kenapa sawit? Kalau menurut saya, karena saya kecilnya dari lingkungan sawit, ibarat katanya udah tahu lah besarnya sawit itu gimana. Terus kebetulan ada dorongan dari orang tua, udah ambil aja sawit itu. Sebenarnya saya nggak ada minat untuk ngambil sawit. Saya tuh dianjurkan itu ngambil bagian otomotif, perbengkelan. Ya teknik lah ya. Teknik. Jadi ya udahlah. Jadi orang tua itu pertama bilang gitu, bagian teknik. Kemudian ada abang bilangnya udah, kalau mau untuk berkarir lebih tinggi lagi, lebih baik ngambil sawit. Jadi sawit itu yang betul dibilang Graf itu tadi, sawit itu kan banyak produk-produknya. Jadi sama kayak tambang juga, nggak bakal ada habisnya. Nah, jadi sawit itu akan semakin besar gitu. Sebelumnya kamu ada penolakan nggak dari maksudnya ke keluarga, kayak nggak mau abang, misalnya entah abang atau siapa, aku maunya ini loh? Ada Kak? Ada penolakan? Ada. Tapi itu nggak mempan. Iya, kemarin tuh sebenarnya saya nggak ngambil SMK pertanian, saya itu ngambilnya otomotif? Enggak Kak, saya itu malah ngambilnya ke bagian sepak bolanya, hobi saya. Oke. Nah, jadi saya jebol di seleksi sepak bola, jadi saya konfirmasi ke orang tua, terus orang tua udah cabut aja dari situ, langsung ngambil aja pertanian katanya. Didaftarin langsung ke pertanian gitu loh. Jadi udah. Ya udah gitu. Udahlah, ngikutin apa kata orang tua aja. Terus gimana ketertarikan kamu? Tadi kan dia udah cerita ternyata sawit sekeren ini loh Kak, setelah udah terjun. Gimana ketertarikan Zega ketika udah di perkuliahan, ternyata sawit kayak gini ya gitu? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke penasaran sih. Di bagian? Di bagian kebunnya. Jadi ibarat katanya kan saya masih banyak belajar, karena saya kemarin tuh setahun kerja bagian supervisor Kak. Supervisor, di apakah yang berkaitan dengan sawit juga atau enggak? Sawit. Oh sawit? Iya langsung. Oke. Jadi menurut saya tuh kayak ibaratnya lebih ke penasaran gimana kerjanya jadi asisten itu. Jadi saya ngejar, memang target saya setelah jadi supervisor udah ngelanjut ke asisten. Jadi ada jenjang karir yang bertahap gitu. Jadi kalau ketertarikan ya itu sih,
karena sawit ini nggak ada habisnya gitu Ya. aja. Tapi kalau kita ngomongin setelah lulus kuliah, itu nanti bakal emang dari perusahaan Smartnya Iya. atau kalian mencari sendiri? Kalau kebetulan sih beasiswa Sinarmas ini bakalan ada penempatannya Kak. Jadi ikatan dinasnya itu 5 tahun dan akan dijalankan setelah selesai wisuda. 5 tahun. Iya. Untuk ya kita nggak bisa pungkir lah ya, kita Iya. maksudnya sama-sama tahu dunia perkebunan seperti Iya, apa. betul. Gimana untuk anak-anak yang awalnya mungkin emang dia bukan dari background kebun sawit, tiba-tiba dia oke nih, ternyata sawit seru ya, tiba-tiba dia prospek kerjanya, prospek karirnya menjadi asisten kebun atau di site. Tiba-tiba ternyata menguras mental ini, tiba-tiba dia cabut. Itu gimana nanti dari pihak perusahaan? Ya kebetulan sih kalau dari pihak perusahaan itu kan kita udah dari awal udah sepakat tanda tangan kontrak. Ibarat katanya sebelum menjalankan perkuliahan kita ada surat dikasih dari perusahaan. Ibarat katanya kita siap ya. Dibaca dulu, siapkan mental dulu, baru ditandatangan. Kalau belum siap, cabut dari Sinarmas sebelum menjalankan perkuliahan. Wow, oke. Gitu Jadi kan. untuk teman-teman yang mau, yang nggak perlu khawatir, nanti teman-teman bisa baca di SK tersebut ya. Iya, betul kan. Untuk persyaratannya, untuk langsung dijelaskan juga tuh nanti setelah tamat mengabdi berapa tahun segala macam. Di browsernya ada Kak? Ada juga. Ada. 5 tahun ya 5 tadi ya. tahun. Ada 5 tahun ya. PKL juga di kebun Sinarmas, magang juga di kebun Sinarmas. Oke, coba kalau kita ngomongin 5 tahun, Nah, ya teman-teman pasti tahu lah ya keadaan kebun Iya. itu seperti apa, tekanannya seperti apa. Sedangkan generasi-generasi sekarang tuh yang kayak, aduh nggak bisa deh, maunya kerja di kota aja deh gitu, nggak bisa nih di kebun. Coba aku mau dengar dari kalian gimana kalian nanti menghadapi, maksudnya apa yang kalian persiapkan dari sekarang ketika nanti, nanti gue bakal 5 tahun nih di kebun, apa yang kalian persiapkan? Mental kalian tuh seperti apa gitu? Coba dari kamu dulu. Kalau saya sendiri nih Kak, kan tadi ada ikatan 5 tahun nih, dan itu membuat ketertarikan saya mengikuti beasiswa ini. Oke, jadi kamu tertarik karena 5 tahun ini? Iya, betul. Kenapa? Dikarenakan kan sekarang ada masa-masanya kita sulit mencari kerja Kak, pekerjaan Betul. sulit. Terus ini ada kebetulan beasiswa nih, Kesempatan. kerja 5 tahun langsung direkrut. Nah, ini lumayan, nggak capek lagi nyari kerja pada saat lulus gitu. Jadi saya tertarik gara-gara ada 5 tahun ini tadi Kak. Jadi kayak kamu mikirnya, yaudah nanti gue 5 tahun tinggal gue mengerjakan apa yang menjadi Ya, tanggung jawab. istilahnya batu loncatan nih 5 tahun gitu. Oke. Masa 5 tahun aja aku background dari keluarga petani nggak bisa Bertahan. kulalui gitu. Gitu dia. Ini yang dicari nih. Kalau kata anak ITSB kemarin yang podcast sama aku yang cewek, bener-bener anak cowok-cowok kebun tuh sebenarnya cowok-cowok apa ya, idaman. Karena pasti mentalnya kuat di kebun gitu. Terbukti guys ternyata. Coba kalau dari Zega sendiri, gimana, apa yang kamu persiapkan ketika kalian udah tahu 5 tahun nanti bakal di kebun? Kita nggak tahu ya, entah nanti kebunnya seperti apa, nggak ada sinyal. Iya. betul kan. Yang harus dipersiapkan sih sebenarnya mental dari diri kita sendiri ya. Karena kan langsung terjun ke lapangan itu bukan hal yang mudah. Terus kita mempunyai anggota ratusan. Jadi Betul. di luar dari itu umur mereka lebih tinggi dari kita. Jadi harus mempersiapkan itu mental terlebih dahulu. Baru keduanya fisik. Karena nanti kan kita bakal disuruh ngawal buah, terus ke kantor, harus siap, terus meeting gitu Kak. Wah, luar biasa sih Iya. persiapan kalian ya. Jangan sampai aja ya aku denger nanti udah nggak disawit kali 5 tahun ke depan. Iya Kak. Enggak lah ya, pasti. Lagian kita didukung juga dari pihak Smartnya Kak. Iya. Oh, apa? Salah satu apa kali yang Kegiatan didukung? Menwa ya Gus? Iya, menua. Itu Menwa, apa? resmen Kegiatan apa? mahasiswa Kak. Resmen mahasiswa itu kegiatan apa? Itu kegiatan melatih kedisiplinan kita sebelum kita terjun ke lapangan. Fisik, mental. Oh, kayak bina fisik gitu Iya, ya. bina mental gitu Kak. Itu dilakukan kapan? Itu Pembekalan tersebut. Di luar MT ya ini ya kita omongin ya. Kalau MT kan Iya, juga sama pada pembekalan kan. waktu proses pembelajaran Kak, perkuliahan. Oh, jadi kalian ada pembelajarannya. ada PPM-nya Kak. Iya. Oh, itu ngapain aja kerjaannya? Yang dipelajari? Itu Seminggu itu berarti di hari seminggu apa? sekali Kak. Seminggu sekali. Iya, Iya, seminggu sekali. Apa yang dilakukan kegiatannya? Itu
kalau di kampus kita sebelum melakukan pembelajaran kita harus PPM dulu, penghormatan kayak ibaratnya perlengkapan kita sebelum belajar, Ya, terus berapa yang hadir, berapa juga yang hadir, mahasiswanya gitu. berapa yang tidak hadir, keterangannya apa. Jadi dosen itu nggak perlu ngecek-ngecek satu-satu segala macam. Oh, jadi kalian yang ngecek. Iya. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman yang tiba-tiba ada apa nih, apa yang kalian lakukan Ya, ketika yang bertugas itu? kami konfirmasi dulu ke dia, Kak. Hmm. Ketika misalnya dia nggak ada kabar, baru kami bilang kemungkinan lagi di jalan atau ada hambatan gitu loh. Oke. Kalau misalnya memang nggak datang, dianya di perkuliahan itu, ya itu urusan dosennya. Oh, berarti kalian bertanggung jawab hanya untuk cari keterangan ini. Iya. Kenapa Ya, bisa betul, nggak masuk ya? Iya. Oke, itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Latihannya juga seminggu sekali. Oke, latihannya latihan? Latihan mental juga, Kak. PBB juga ada. Iya. Oh, jadi fisik, bersama semuanya satu bersama, angkatan? iya, satu angkatan. Kebetulan nanti di tanggal 26 ini kami akan melakukan diksar di Garut. Oh, diksar ya. Ya, di Garut Strat, Kak. Berapa lama itu? 8 hari, Kak. 8 Oh, sampai cukup 10 lama hari. ya. 8 sampai 10 Soalnya hari. itu kita aja 3 hari doang udah ngos-ngosan, Wak. Kalian Iya. 8 hari. Iya, Kak. Iya, Itu sebelumnya tuh pradik, 3 Kak. hari, Kak. Pradik 3 hari. Udah ngos-ngosan juga sih. Berarti mentalnya bener-bener Ya, harus dilatih matang. ya. Iya, Kak. Yang ngelatihnya tentara. Iya, Iya. langsung dari yang tentaranya. Oke, mungkin terakhir guys, tanggapan kalian untuk orang-orang yang masih menganggap industri sawit itu nggak ada apa-apanya. Ya karena sekarang tuh minim banget orang yang tahu ternyata di karir di industri sawit bukan hanya dari teman-teman yang backgroundnya sawit, ternyata semua jurusan bisa. Mau kamu IT, mau kamu guru, mau kamu dokter, semua dibutuhkan mau di industri sawit. Dan itu tuh banyak yang nggak tahu. Nah, apa yang maksud aku yang kalian pengen sampaikan kepada teman-teman yang masih belum tahu ternyata industri sawit tuh sebermanfaat itu? Mungkin begitu. Ya, yang pengen saya sampaikan, sawit nggak seburuk itu yang biasa kita dengar di TV-TV. Sawit bisa menambah emisi karbon gitu. Tapi sawit memberikan banyak dampak yang bermanfaat bagi kita. Contohnya itu saya sudah bilang seperti di bidang kosmetik, kesehatan dan lain-lain gitu, Kak. Jadi sawit itu setelah saya mengenal lebih sedikit dalam, sawit ya baik. Ya, tuh buat bagi teman-teman harus banyak-banyakin cari tahu dulu sedalam mungkin tanpa kayak hanya mikir dari luarnya aja gimana sih. Kalau dari Sega sendiri gimana? Mungkin kalau saya yang terutama itu orang-orang berdampak sawit itu udahlah sawit kecil apanya prospek kerjanya. Ternyata sawit itu banyak dibutuhkan orang-orang yang bisa dianggap berpotensi dirinya. Jadi ibarat katanya yang seperti kakak bilang tadi, bisa banyak orang-orang itu peluang kerjanya banyak di perkebunan kelapa sawit. Karena ibarat katanya kebutuhan tenaga kerjanya, kemudian yang ngerti digitalisasi, kemudian di kebun itu ada sekolahnya juga, dibuat sekolahnya juga. Jadi ibaratnya dibutuhkan guru gitu loh. Benar. Terus ada kliniknya, dibutuhkan dokter, perawat segala macam. Jadi banyak peluang kerjanya lah kalau di kebun gitu. Jadi orang-orang jangan berpikiran sawit itu dampak buruknya banyak gitu. Padahal positifnya lebih banyak lagi. Jadi gitu Kak. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol santai sama Hai Sawit. Jadi teman-teman mungkin closing statementnya ya, yang pertama teman-teman kalau mau yang mendapatkan informasi terkait beasiswa di ITSB melalui PT Smart itu teman-teman bisa buka websitenya ITSB langsung, karena itu pendaftarannya masih terbuka ya sampai bulan 9 Kak. Bulan 3. Bulan 3. Nah, pendaftarannya masih bulan 3 sampai nanti di bulan 9 prosesnya. Nah, untuk teman-teman langsung aja dan terbuka untuk umum, siapapun bisa. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
prospek karirnya juga teman-teman gak usah khawatir, karena nanti dari selesai kuliah nanti langsung ada ya dari perusahaan itu langsung merekrut teman-teman yang sudah selesai kuliah atau di semester terakhir. Dan untuk yang closing statement terakhir, ayo kita sama-sama ngelihat kalau sawit itu meskipun banyak di luar sana yang bilang sawit jelek, A, B, C segala macam, ternyata manfaat positifnya tadi kata teman kita Zega itu juga nggak kalah besar gitu loh. Jadi jangan hanya lihat dari luar, tapi coba selidiki lagi lebih dalam lagi. Oke, baik, itu aja. Makasih teman-teman dan sampai jumpa di BSM episode berikutnya. Bye bye.